Saat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sekali lagi masuk dalam persekutuan ibadah pada pagi hari ini. Kita memasuki saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, para jemaat yang ada di rumah. Kita baru saja merayakan Paskah minggu lalu. Dan saya percaya kita terus mau agungkan Dia sebagai Raja kita. Raja yang patut kita tinggi dan kita puji. Haleluya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Mari puji Dia, Dia diagungkan selamanya, agung ku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah, surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Mari puji Dia, Dia diagungkan selamanya, agung ku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah, surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan. Sekali lagi katakan, Dia diagungkan. Dia diagungkan, Raja diagungkan. Hanya Dia yang patut kita agungkan, kita tinggikan. Dia diagungkan selamanya, agung ku puji Namanya Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah, surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah, surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak kami agungkan, layak kami tinggikan, layak kami puji. Tuhan, kami bersyukur karena penyertaan Tuhan tidak pernah berubah buat kami semua.
Kami melihat bagaimana Tuhan sudah pimpin 1 minggu ini. Dan kami lihat kasih Tuhan tidak pernah berubah. Bapa di surga, kami bersyukur. Walaupun kami masih di rumah, kami percaya ketika kami mengangkat tangan kami meninggikan Tuhan, kuasa-Mu juga menyertai kami. Tuhan, kami percaya Tuhan. Walaupun kami terpisah-pisah di rumah kami masing-masing, tetapi roh kami satu. Dan kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu Tuhan tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami adalah Tuhan Yesus sendiri. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau menyertai kami, Engkau mengirim malaikat-Mu yang berpasukan mengelilingi kami senantiasa, menjaga kami. Dan Engkau sudah menang di atas kayu salib. Tuhan, ajar kami untuk selalu senantiasa berharap hanya kepada Tuhan, berserah hanya kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau sudah menang dan kami pun lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Sebelum Engkau naik ke surga, bahkan Engkau berkata, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dan kami percaya penyertaan-Mu kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Kan kami melihat Tuhan, walaupun di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, ekonomi yang carut marut, Tuhan kami tidak tahu Tuhan kami harus bagaimana. Tapi kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera buat kami, bukan rancangan kecelakaan. Dan kami mengerti Tuhan, ajar kami mengerti semua itu, sehingga kami percaya dan menggantungkan harapan kami hanya kepada Tuhan, bukan kepada bos kami, bukan kepada presiden semata, tetapi hanya kepada Yesus yang memberikan keselamatan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sertai jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau lebih tahu daripada kami yang ada di sini. Apapun yang sedang mereka rasakan saat ini, apapun yang mereka gumulkan saat ini, mungkin mereka sedang sakit, mungkin sedang susah, mungkin ada keluarganya yang sedang, mereka sedang berduka Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau akan menghibur mereka satu persatu. Jamah Tuhan. Kami mau Tuhan, ketika kami selesai menonton streaming video ini, streaming khotbah kebaktian ini Tuhan, Tuhan kami mau Tuhan, berkat Tuhan yang baru telah datang buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami rasa kami tenang ada bersama dengan Tuhan. Tuhan, Kau pimpin juga pendeta evangelis Tommy yang akan memberitakan firman-Mu nanti. Tuhan, kami percaya Engkau sudah urapi dia. Kau sudah berikan hikmat dalam hatinya. Apa yang dikatakan oleh bibirnya, mulutnya, kami percaya boleh berasal dari Tuhan. Ajar hati kami boleh menerima semuanya ini Tuhan. Bukan melihat rupa seorang, tetapi kami melihat Tuhan bagaimana Yesus ada di belakang evangelis Tommy. Terima kasih Bapa di surga. Berikan hati jemaat-Mu bagaikan tanah yang subur, sehingga ketika firman itu ditaburkan, dia boleh semakin berakar, bertumbuh dan berbuah-buah. Dan Tuhan Yesus, apabila ada kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat yang hendak mengganggu kami, mengganggu konsentrasi ketika kami menonton streaming ini, kami bersahati menolak menghancurkannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga teringat akan anak-anak sekolah minggu, akan remaja pemuda yang juga tidak bisa beribadah bersama-sama. Tapi kami percaya dimanapun mereka sedang menonton siaran ini, dimanapun mereka, Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan, tolong Tuhan, dengan cara Tuhan yang ajaib, dengan Roh Kudus yang senantiasa menerjemahkan apa yang boleh menjadi pikiran anak-anak dan anak remaja dan pemuda ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan seluruh kebaktian kami ini dari awal sampai akhirnya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Bapak Ibu, mari kita masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Walaupun kita di rumah, saudara dan saya masih tetap bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Mari kita senantiasa bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Sebab Tuhan Dia baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sekali katakan mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya Dengan hati yang bersyukur, saudara. hati bersyukur, Amin. Haleluya. halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik Haleluya. dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari saudara kita nyanyikan lagu ini dengan hati yang bersyukur. Hadirat Tuhan penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. For the Lord He is good. For the Lord He is good, and His mercies endure forever and ever. Amen. For the Lord He is good, and His mercies endure forever and ever. Amen. Katakan sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. berikan sorak-sorai buat Dia. Dimanapun Bapak Ibu ada di rumah, berikan sorak-sorai buat Dia. Haleluya. Haleluya, Tuhan itu baik. Saudara, Mazmur 91 berjudul Dalam Lindungan Allah.
Pemazmur bilang tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kubuat tempat perteduhanmu, malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di tangan di kananmu, engkau tetaplah Allah penolongku. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Terima kasih Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Amin Yesus. Walau 10.000 Terima kasih Tuhan. takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan tiada pernah ku ragukan. Tiada pernah ku ragukan Benar Tuhan, kami tidak pernah ragukan kasih setia Tuhan. setiamu ya Tuhan. Engkau Immanuel. Setiap waktu Terima kasih Yesus. dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah
Saya akan membacakan bagi kita surat Roma pasal 8 ayat 35 sampai kepada ayat yang ke-39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan? Atau kelaparan atau ketelanjangan? Atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu, di dalam kondisi kita pada saat ini, saya ingin mengajak kita memahami dua kata. Kata yang pertama ialah realita dan yang kata kedua ialah finalitas. Realita ialah suatu kondisi yang saat ini kita lihat di depan mata kita dan kita tahu kita tidak bisa menghindarinya. Sesuatu terjadi dan kita sadar di depan mata kita. Tetapi kata yang kedua itu adalah finalitas. Sesuatu yang tidak mungkin bisa dirubah, sesuatu yang tidak mungkin lagi bisa diotak-atik, Bapak Ibu. Realita dan finalitas. Bapak Ibu, di dalam bacaan yang kita baca dalam Roma pasal 8 ayat yang 35 sampai 39. Kalau saya membaginya ada dua bagian, Bapak Ibu. Ayat 35 sampai ayat 37a itu adalah suatu realita. Sebuah realita bagaimana suatu kondisi kesulitan demi kesulitan yang dialami oleh Paulus. Yang dia share. Suatu realita. Tetapi di dalam ayat 37b dikatakan oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Itu adalah finalitas. Yang tidak mungkin berubah. Allah yang mengasihi kita. Kemudian yang realita yang kedua. Ayat 38 sampai ayat ke-39a. Kita melihat. Baik maut, baik hidup, malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, dan seterusnya sampai ayat ke-39a. Itu juga realita yang harus dihadapi dan terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Tetapi di dalam ayat 39b, itu finalitas. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Itu finalitas, Bapak Ibu. Yang tidak mungkin bisa berubah satu detik pun. Bapak Ibu, ada sebuah pertanyaan daripada seseorang yang saya mengajak kita semua untuk merenungkannya. Pertanyaannya bukan dari realita, karena kebanyakan kita pada saat ini melihat realita lalu kita bertanya. Tetapi pertanyaan ini muncul dari finalitas kita sebagai orang percaya. Pertanyaannya begini, Tuhan yang baik, mengapa engkau mengasihi anak-anakmu? Ini adalah finalitas. Tuhan, mengapa engkau mengasihi aku? Ini finalitas. Tuhan, kami sudah begitu banyak menyakiti hatimu. Mengapa engkau terus mentolerir kami? Setiap nafas yang kami hirup, kami tidak pernah menyebut terima kasih kepada Tuhan. Engkau memberi kami tubuh yang baik. Tapi sedetik pun kami sebetulnya jarang memuji engkau. Bahkan kami mengeluh tentang cuaca. Soal kondisi yang kami alami pada saat ini. Dan kami seolah-olah meskipun tidak terucap, tetapi mungkin dalam perkataan, dalam hati kami terdalam, kami mungkin menaruh sebab penyebab itu semua karenamu. Atau minimal Tuhan kami berkata, kenapa engkau seolah-olah diam? Tuhan, engkau mencipta bumi dengan begitu baik, tapi kami mempersalahkan engkau ketika sesuatu yang buruk terjadi. Engkau sebetulnya menjaga bumi ini dengan begitu luar biasa. Menjaga supaya bumi ini tidak jungkir balik. Bumi ini tidak meleleh karena panasnya matahari. Tetapi kami sering berkata, menuduh engkau kurang peduli kepada kami. Engkau memberi langit biru dan kami berkata, Tuhan, hujan tidak turun-turun. Dan engkau memberi hujan kepada kami, tapi kami berkata, kami membutuhkan sinar matahari. Bahkan Bapak Ibu, saudara-saudara yang di rumah,
tepuk tangan kita kepada Tuhan. Atas karyanya, atas kebaikannya di dalam hidup kita. Tidak lebih keras daripada tepuk tangan kita atas sebuah pertunjukan yang kita lihat di depan mata kita. Kita jarang bernyanyi memuji Tuhan, tetapi kita lebih fokus kepada situasi dan kesulitan yang kita alamin. Bapak Ibu, sebetulnya jikalau kita renungkan, beribu alasan yang masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan Tuhan miliki untuk meninggalkan kita. Ribuan alasan Tuhan punya untuk meninggalkan kita. Kalau saya Bapak Ibu menjadi Tuhan, mungkin saya akan berkata begini, saya tidak kuat lagi melihat ciptaan manusia yang saya ciptakan. Saya akan lepaskan tanggung jawab saya atas dunia ini, dan saya akan mulai lagi membentuk dunia baru di planet Mars. Saya nggak mau lagi pegang dunia bumi ini. Tetapi Alkitab menyatakan kepada kita Bapak Ibu tadi yang kita baca Roma 8. Bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti atas kita. Kejahatan kita itu tidak pernah bisa mengurangi kasihnya kepada kita. Dan kebaikan kita tidak pernah bisa menambah kebaikan dia atas kita. Kasih Tuhan itu cukup dan tidak pernah berhenti kepada kita. Pertanyaannya, kenapa Tuhan? Kenapa Engkau begitu mengasihi kami sedemikian rupa? Engkau tidak mungkin pernah bisa meninggalkan kami. Tetapi kamilah yang sering bertindak ingin meninggalkan Engkau. Firman-Mu berkata bahwa tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan Yesus. Bahkan lebih jauh lagi, melalui kesukaran-kesukaran, melalui segala macam kesulitan-kesulitan yang ada, Engkau memakainya untuk pertumbuhan rohani kami. Di dalam Roma 5 ayat 3-5, bagaimana jelas Tuhan memakai segala macam tantangan, kesengsaraan, penderitaan, hal-hal yang dialami oleh manusia, khususnya orang percaya, untuk semakin bertumbuh mengasihi Tuhan, Bapak Ibu. Roma 8 ayat 28 juga menyatakan kepada kita bahwa kesukaran-kesukaran hidup kita itu bekerja bagi kita. Kesukaran-kesukaran hidup kita itu bekerja bagi kita dan bukan melawan kita, Bapak Ibu. Allah mengizinkan pencobaan-pencobaan hadir di dalam hidup kita supaya kita bisa menggunakannya atau memaknainya untuk kebaikan kita dan bagi kemuliaan Dia. Dia tidak mungkin meninggalkan kita. Bahkan Dia akan semakin mendekat kepada kita. Ketika ada seorang anak sakit, ayah atau ibunya tidak pernah mungkin menjauhi anak itu. Ayah itu akan menjaga dia, bahkan bergadang, tidak tidur, menjaga suhunya supaya tidak naik atau berubah. Kalau ada sesuatu yang berubah, sesuatu keganjilan, pasti ayah atau ibunya cepat-cepat bawa ke dokter. Bapak Ibu, saya yakin hati Bapak seperti itu. Ketika kita berada dalam suatu sulit, Allah bukan menjauh, tapi mendekat kepada kita. Dikatakan juga dalam Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 8 bahwa kita itu diberi kuasa untuk menang. Menang atas segala perkara. Bahkan dikatakan kita lebih dari orang-orang yang menang. Kita menjadi seorang penakluk ulung. Karena kita sudah memiliki suatu prinsip dasar iman kita. Bahwa kita tidak takut akan kehidupan atau kematian, perkara-perkara sekarang atau perkara-perkara yang akan datang, masalah yang saat ini atau masalah yang nanti akan datang, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita dan memberi kemenangan kepada kita kekal selama-lamanya, Bapak Ibu. Dan prinsip ini Dia berikan tanpa syarat kepada kita. Dan kita berhak menerimanya. Karena kita adalah milik kesayangannya. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan, Bapak Ibu. Percayalah dan bersukacitalah atas hal ini, Bapak Ibu. Tersenyumlah satu dengan yang lain. Allah di pihak kita. Siapa yang akan melawan kita, Bapak Ibu? Bapak Ibu, seorang ibu mengandung anaknya 9 bulan, 2 minggu. Dia harus mengalami penderitaan demi penderitaan. Kesulitan, saya sebutnya. Kadang-kadang ada seorang ibu jerawatan dan jalannya oleng karena perut yang ada anak di dalam perutnya. Kadang ibu juga ngidam makanan-makanan yang lain daripada yang lain.
Dan ketika dibawa makanannya itu nggak dihabisin. Cuman diambil sedikit. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu, ibu itu mengalami kesulitan. Karena kadang-kadang bayi dalam perut itu bergerak dan mungkin tidak sengaja memukul perutnya. Sakit luar biasa. Geser ke kiri ke kanan. Meskipun 1-2 senti. Tapi memiliki pengaruh yang luar biasa. Tetapi bahkan Bapak Ibu, seorang bayi yang dalam perut itu kadang-kadang itu butuh kehangatan. Mau dijaga waktu 24 jam. Dan ketika lahir, bayi itu langsung nangis. Karena kamar terlalu dingin. Mungkin selimut terlalu kasar. Atau mungkin pegang kurang halus kepada dia. Dan ibu selama kurang lebih 3 bulan pertama itu tidak pernah bisa bebas. Orang tua tidak pernah bisa tidur. Karena sejam demi sejam anak itu akan menangis. Minta susu, kedinginan dan yang lainnya. Bapak Ibu. Merengek. Dan kadang-kadang beberapa ibu juga menjadi stres karena kehadiran daripada bayi. Kadang-kadang sakit komentar, sakit pinggang dan yang lainnya. Kepala sakit, otot tegang dan yang lainnya. Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, meskipun kondisi demikian, pernahkah ada seorang ibu yang marah kepada anak itu? Pernahkah ada seorang ibu yang membenci anak itu? Tidak pernah ada. Kondisi yang normal, ibu yang normal, pasti ketika dia melihat anak itu, bayi itu. Meskipun bayi itu dalam tanda kutip menyakiti dia, tanda kutip. Ibu itu tetap melihat dengan penuh cinta. Tetap mata yang cemerlang, gelang gemilang melihat bayi yang dia sayangi. Bapak Ibu, demikian juga cinta Tuhan kepada kita. Jauh melampaui daripada ilustrasi yang tadi saya ceritakan. Kita adalah miliknya, anaknya, ahli warisnya. Bahkan kita adalah kepunyaannya. Dan ini tidak bisa diubah. Ini adalah finalitas yang tidak mungkin bisa dirubah. Bapak Ibu. Ketika kita melihat kondisi itu ada di sekitar kita. Realitas yang ada terjadi di depan kita. Kita harus mengingat finalitas ini yang tidak mungkin berubah. Tuhan mengasihi kita anaknya. Dan kasihnya itu kekal. Bapak Ibu. Di dalam Roma pasal 8 yang tadi kita baca ayat 32 itu dengan jelas menjadi dasar pondasi kita. Bahwa Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu. Jikalau Allah sudah memberikan anak yang dia kasih satu-satunya kepada kita, yang terbaik dari dirinya, apalagi yang tidak mungkin dia tidak berikan kepada kita. Dia bukan hanya mengasihi kita untuk selama-lamanya, Bapak Ibu. Allah bukan hanya mengasihi kita untuk selama-lamanya, tetapi dia mengasihi kita lebih lama dari selama-lamanya. Lebih lama dari selama-lamanya. More than forever. Lebih lama dari selama-lamanya. Itu kasih dia kepada kita. Yang inilah yang langsung Paulus maksudkan ketika dia mengatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kasih Allah yang bukan berasal dari manusia. Kasihnya yang tidak biasa dan abnormal, tidak wajar. Kasih yang datang dari sorga. Dan dunia itu tidak bisa memahaminya. Dunia tidak bisa melihat dan tidak bisa memahami kasih Allah yang demikian besar. Minggu lalu kita merayakan Paskah bersama. Bagaimana kita bisa melihat kasih Allah yang demikian besar itu dinyatakan kepada kita. Itu bukan sekedar realitas. Itu adalah finalitas yang tidak mungkin berubah. Kasih Allah diberikan kepada kita. Kasih yang dunia tidak pernah mungkin bisa berikan kepada kita. Kasih yang melihat dosa manusia, akan tetapi masih mengasihi pendosanya. Kasih yang tidak pernah setuju dengan kesalahan,
dosa. Tapi kasih yang karena dirinya sendiri terus mengasihi kita. Bapak Ibu, di dalam situasi kondisi kita seperti ini, banyak hal, reason sebetulnya yang membuat kita itu bisa mengeluh, yang membuat kita itu bisa berkeluh kesah. Tetapi Bapak Ibu, pada hari ini kita diingatkan kembali bahwa di tengah-tengah realitas kita, di tengah-tengah situasi-situasi yang memang terjadi di depan kita, kita jangan lupa, firman Tuhan mengingatkan kita, ada finalitas yang Kristus berikan kepada kita. Finalitas yang tidak mungkin bisa berubah dan melampaui daripada realitas kita. Yaitu kasih-Nya yang tidak pernah mungkin meninggalkan kita. Kasih-Nya yang lebih lama dari selama-lamanya. Kasih-Nya yang sudah dinyatakan di atas kayu salib bagi kita, Bapak Ibu. Kasih Tuhan bagi engkau dan saya. Mari Bapak Ibu kita bersama mendudukkan hati, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Pada saat ini ketika hati kami dan pikiran kami bergerak kemana-mana, kami mungkin seringkali begitu fokus kepada situasi kondisi kami yang saat ini sedang terjadi di tengah-tengah kami. Kami tahu bahwa Tuhan, bahwa itu ada suatu realita. Dan kami tidak mau menjadi orang Kristen yang seolah-olah meninggalkan realita dan menjadi menutup mata kami. Tetapi kami mau menjadi orang yang percaya kepada Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami menguatkan hati kami bahwa di tengah-tengah realita yang kami alamin, itu ada finalitas yang Engkau sudah nyatakan kepada kami. Bahkan yang sudah dinyatakan ribuan tahun yang lalu, bahwa Engkau sudah mati bagi kami. Engkau yang sudah menyatakan kasih-Mu yang lebih lama dari kasih yang selama-lamanya kepada kami. Tuhan, tolonglah kami. Tolong kuatkan hati kami. Dan terus arahkan hati kami, mata kami, supaya melihat di tengah-tengah realita masih ada finalitas Engkau yang tidak mungkin berubah. Kasih-Mu kepada kami yang tidak pernah mungkin meninggalkan kami sedetik pun. Setiap realitas boleh terjadi kepada kami. Setiap realitas membawa ketakutan kepada kami. Setiap realitas membawa hati kami gentar. Tetapi firman Tuhan yang suatu finalitas kepada kami, itu menjadi pegangan kepada kami. Menjadi pondasi, batu karang yang teguh. Bahwa Tuhan Yesus mengasihi kami bahkan lebih lama dari selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasih Tuhan yang berada di rumah masing-masing bersama-sama dengan kami dengan hikmat dan hormat mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menaikkan puji-pujian.
Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Ya Tuhan, waktu kami masih kecil, bayi dan kanak-kanak, kami membutuhkan orang tua kami untuk menjaga. Kami membutuhkan kehangatan cinta kasih orang tua kami untuk memberikan kepada kami rasa aman. Tetapi dengan bertambahnya usia kami dan pada saat yang sama orang tua kami semakin lanjut usia. Dan pertumbuhan kehidupan kami, kalau kami mau jujur ya Tuhan, kadang-kadang kami terkejut dan kaget. Orang tua kami bisa marah, meluap-luap begitu rupa, tanpa kami tahu apa sebabnya. Namun Tuhan, hari ini kami diingatkan cinta kasih-Mu begitu sempurna, tidak pernah berubah. Situasi sekitar kami boleh berubah dengan begitu cepat, sehingga membuat kami ketakutan dan rasa cemas. Tetapi kami percaya kasih-Mu tidak kurang sedikit pun. Amin. Sekalipun kejadian berubah dengan begitu drastis. Tuhan, jikalau demikian, kepada siapa kami mau datang dan berharap serta mendapatkan perlindungan, jikalau bukan kepada Engkau ya Tuhan. Sebab saat ini bahkan kami, di dalam ketakutan kami, juga mengkhawatirkan orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan, bukan saja diri kami, tetapi segenap keluarga kami, orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang sangat rentan, membutuhkan perlindungan-Mu Tuhan. Dan kepadamu Tuhan kami datang. Kami mengucap syukur, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Semakin gelap situasi yang kami hadapi, semakin nyata Engkau menyertai kami. Itu sebabnya ya Tuhan, ketika kami merasa ketakutan, dengan mata kami melihat sekitar kami, biarlah dengan hati kami melihat Engkau. Tuhan, pada waktu telinga kami harus kami tutup dengan berita-berita yang membuat kami semakin cemas. Buka telinga hati kami untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Sehingga kami tetap mampu merasakan cinta kasih dan kehangatan-Mu untuk setiap kami. Oh Tuhan, ini kami semua anak-anak-Mu. Anak-anak yang Kau pandang berharga, sehingga untuk kami semua Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal, mati di atas kayu salib dan bangkit bagi kami. Biarlah berita yang kami dengar minggu lalu masih terus tersimpan dalam hati kami, memberikan kekuatan kepada kami sampai hari ini, dan kami percaya hari-hari selanjutnya, minggu depan, bulan depan, dan sepanjang tahun ini. Sekalipun kami masih tetap belum tahu apa yang bakal segera terjadi. Tetapi satu hal kami tetap boleh pegang. Kasih-Mu begitu sempurna untuk kami. Karena Engkau telah membuang dosa-dosa kami sejauh barat dari timur. Tetapi sejauh-jauhnya, sebesar-besarnya jarak barat dari timur, kasih-Mu lebih besar Tuhan. Sedalam-dalamnya lautan, sehingga dipisahkan dari langit yang tinggi, kasih-Mu melampauinya. Firman-Mu menegaskan dan mengingatkan kepada setiap kami, begitu dalam, lebar, panjang dan tinggi, kasih-Mu atas setiap kami, kasih yang tidak berubah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu sebabnya sekali lagi Tuhan, biarlah Engkau menyatakan perhatian-Mu, kepedulian, pemeliharaanmu kepada setiap kami jemaat GKI Petra yang ada di rumah kami masing-masing. Sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, sesuai dengan pergumulannya, dan sesuai dengan itu pula Tuhan, Engkau bahkan memberikan yang melampaui apa yang dapat kami pikirkan. Terima kasih kami hari ini tetap boleh berdoa di dalam satu nama
nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa seperti ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Mari terima berkat jemaat yang dikasihi Tuhan yang datang daripada Allah yang mengasihimu. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, pertolongan dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doa teduh ibadah selesai.